Good morning everyone. Selamat hari Senin. Selamat datang kembali di Davy Wet siaran pagi. Jangan lupa di share, love, and tap supaya membantu algoritmanya sehingga teman-teman yang menyukai konten serupa ini bisa mendapatkan pemberitahuan kalau kita sudah kembali live hari Senin ini mengawali minggu ini bersama. Good morning. Halo, halo. Tampaknya gangguan jaringan atau gangguan software, kita coba ganti dengan yang lain. Mau ganti sama siapa sih? Lo lagi bikin narasi apa nih kalau gue boleh tahu? Gue nggak pernah bikin narasi, gila. Hah? Mau diganti? Oke, nggak apa-apa. Kalau emang itu mau lo, it's okay. Ih, lu tuh orangnya jealousan ya. Nggak masalah. Gue masalah. Abis lu ada satu gue sengaja nggak ngomong sama lo. Ada satu tuh konten postingan reels gue minta gue accept collab sama lo dari minggu lalu, nggak di accept. Masa? Ih, Udah gue accept. ya setelah seminggu gue nunggu udah jadi peyem, ibarat singkong tuh gue udah jadi peyem. Makin bagus kan? Udah difermentasi, bagus buat bakteri baik dalam perut. Udah gitu ya. Mas Adi tuh such a sweetheart. Dia kirimin gini, kamu tuh lucu banget deh sama Niko. Masa pas kamu suruh dia freeze gitu. Kan gue pas lagi wawancara gue gini, post. Gue baru ngeh, Pak. Ternyata pas gue bilang post gitu. Dia nge-post beneran. Gue post. Gue post maksudnya di TikTok gue. Happy. Happy lah. Udah gitu teman-teman pada bilang gini, Kak Dev flirting banget sama Niko. Nggak mungkin gue flirting sama Niko. Niko tuh kayak little brother. Hah? Kayak anak. Ya kagak lah. Little brother. Oh, little brother. Kemana atuh little brother? Udah gitu ya. Ada satu omongan Niko yang gue simpen, gue pengen bahas. Gue tapi tunggu sampai tayangan Brunch with Dave-nya tayang di YouTube supaya teman-teman bisa nonton. Tahan. Tunggu sampai 2000 penonton baru cerita soal Niko. Oke. Ya udah. Sementara itu gue mau tanya sama lo. Lo sebagai Robin alias rombongan Bintaro, Ya. tahu nggak sih kalau Bintaro itu banyak biro arsitek dan banyak sekali bangunan-bangunan karya arsitek-arsitek terkenal Indonesia? Oh, tentu aku tahu. Masa? Kan di Instagram sering diupload. Lo tahu? Tahu. Lah, Kenapa lo nggak pernah terlibat dalam acara itu sebagai Robin alias rombongan Bintaro? nggak pernah diajak. Ya datang aja, itu kan terbuka untuk umum. Tapi gue tuh inget dan tahu karena awal-awal Diary Dave masih siaran di Radio Cosmo, gue tuh wawancara arsitek tropis membahas rumah yang dia bangun di Bintaro. Oh. Jadi Pak, Bapak boleh sekolah arsitek. Saya itu udah terpapar sama begituan udah lama. Nggak cuman Bapak sama teman-teman Bapak yang puyang-puyang aja. Temen lagi pipis, Bapak foto depan pintu. Di mana logika Bapak? Nggak usah kompetisi. Harus segala-gala tuh yang paling-paling. Harus segala-gala tuh yang paling pertama. Nggak usah, it's okay. Kalau lo paling pertama juga karena lo hidup duluan daripada gua. Ya udah sewayahnya, lo duluan daripada gua. Ya abis. Jadi kemarin tuh weekend, gue habiskan bersama bestie Bandung gue ya. Yang gue bilang kalau datang ke Jakarta tuh kan kayak ngegeruduk, tau nggak lo? No. Ya, bawaannya tuh teror, sama kalau misalnya gue enggain tuh kasrut gitu pasti hidup gue. Jadi kemarin tuh gue datang ke, sebenarnya acaranya udah lama bener kata lo. Namanya Bintaro Design District. Nah ini yang bikin sahabatnya Niko, Dani Wicaksono. Karena Niko kan arsitek juga kan? Iya. Ya, jadi rupanya di Bintaro itu banyak sekali biro-biro arsitek terkenal kayak Andra Matin tuh di sana. Terus kemudian ada Denny Gondo. Dan masih banyak lagi yang lain. Itu udah top notch arsitek Indonesia deh gitu ya. Ya. Nah,
mereka kemudian membuka studio mereka untuk architecture enthusiast, mahasiswa arsitektur untuk masuk ke dalam studio mereka karena kan studio arsitek itu kan sakral ya, Bo ya. Oh gitu. Oh, ya kayak studio jahitnya Seba gitu kan pasti nggak semua orang bisa masuk kan. Iya. Nah, kayak studionya Dior yang di film apa tuh, Bo? Yang waktu itu yang nenek-nenek pengen punya baju Dior. Mrs. Harris Goes to Paris. Iya, Mrs. Harris Goes to Paris kan waktu dia masuk ke ateliernya tuh, kayak gini baju-baju kutur dibikin gitu ya. Jadi dibukalah studio-studio arsitek ini di mana si prinsipal-prinsipal ini, those architects itu menerima mereka terus bikin studio tour ngasih tahu ini tadinya rumah tua terus kita pugar begini begitu segala macam. Terus yang menarik adalah seneng gitu karena Bintaro itu jadi satu distrik, satu daerah di mana kayak ada hidden gems-nya. Iya kan? Karena lu bisa lihat studio-studio itu, lu ketemu sama arsitek-arsitek puyeng itu. Gue kemarin tuh berakhirnya adalah di Kopi Manyar. Lu pernah? Enggak, gue nggak pernah nongkrong di kopi-kopi kekinian gitu di manapun. Karena kan lu penganut Famima ya. Iya, Family Mart aku. Aku minum kopinya tuh di Family Mart sama di Alfa. Sama Indomart Point. Kemarin ada geng duet. Ada geng duet ya. Gue lupa namanya siapa. Dia bilang gini, kakak coklat ini cobain deh. Kakak pasti pikir ini coklat dari Eropa. Kakak akan terkejut kalau coklat ini saya beli di mana. Alfamart. Oh iya, coklat apa? Jadi lu jangan underestimate Alfamart. It's my playground. Iya, boleh. Enggak. Terus abis itu Kopi Manyar itu kemarin juga ada pameran arsitektur gitu. Menyenangkan banget gitu. Lo jadi kayak datang ke sebuah dunia lain yang belum pernah lo datangi sebelumnya. Eye opener lah gitu. Terus kemarin gue juga ke biro arsiteknya sobat gue waktu di Bandung. Namanya Arms Architecture. Tanya dong, Arms itu kepanjangan dari apa? Apa kak? Kok Arms? Arsitek Muhammad Sagita. Gampang aja. Arms. Puyeng ya? Tapi itu ya, teman-teman gue makin kesini. Emang puyeng, Bo, mereka sedari dini tuh. Emang lah. Puyeng. Kemarinnya ke Kopi Manyar si Agit itu, prinsipal arsitek itu di Arms Architecture itu, pakai topi pancing. Lu nggak usah ngatain teman-teman arsitek lu puyeng kayak Didit gitu ya, naik Range Rover, begajulan tapi Birkin gitu. Itu puyeng. Lu juga puyeng. Lu tuh nggak kalah puyengnya dari mereka, Wet. Gue yang normal-normal anak Famima ini ngelihat lu tuh gue puyeng. Sakit kepala gue, pening, migren. Lu tuh puyeng. Jadi kalau inget ya, bird with the same feather flock together. Sama kayak lu bareng sama gue, lu sama puyengnya sama gue, nggak usah nunjuk-nunjuk. Lu dengan kalung berlian hidroponik lo itu. Cuman level kepuyengan aja ya, ibarat Maicih itu ada level 1 sampai 10. Iya nggak? Berlian kok hidroponik, sawi hidroponik. Gue mau nunggu sampai kapan? Gue bisa kelojotan mau ngumpulin duit bisa punya berlian begini. Ada pilihannya hidroponik aja. Dulu ya Iwat, gue tuh kasih tahu aja sama lo. Gue tuh cita-cita hidup gue adalah punya rumah dibikin sama arsitek. Gara-gara gue wawancara arsitek tropis. Terus tapi kan punya rumah di Bintaro, dibangun sama arsitek itu harus beli tanah ya, harus beli paving. Terus akhirnya nggak kejadian. Capek gue nungguin duit gue nggak kekumpul, gue beli aja akhirnya dari developer lagi. Kan tapi interior apartemen lu dibikin sama arsitek. Tapi kan nggak bangun from scratch. Iya. Lu maunya tuh bener-bener yang bangunannya juga gitu ya. Kalau bangun from scratch kan they can go wild gitu. Jalanannya bisa ke samping, bisa ini, bisa itu kayak di video lu. Ini presisi, ini itu, iya nggak? Iya benar. Sebentar, ada satu lagi kepuyengan yang mau gue ceritain. Anywho, kalau Anda bertanya update Cangkir,
belum 2 bulan, belum ada update apa-apa. Sing sabar yo. Oke, wes ono update pasti dikabari. 2 bulan plus 7 hari. Sebelum masuk ke cerita Nikola Saputra karena udah 2000 yang nonton. Oke. Coklat dari Susan Bachtiar. Oh. Lo dapet yang ini bukan? Yang tonis bukan? Yang Sama. Udah lo makan belum? belum. Lo udah tahu kalau dibuka nih ya, kan covernya gini, pakai kertas HVS nih. Ya. Baliknya ada lagi, Oh. a storytelling, bahasa Belanda, nggak ngerti dong gue. Heeh. Gue mulai gini, kok terlalu banyak cerita nih gitu, apaan ya ini? Gue Google. Oh. Ternyata ada message di balik coklatnya Tony ini. Apa message-nya? Jadi ternyata petani coklat di dunia itu termasuk salah satu petani yang tidak mendapatkan keuntungan setimpal dari apa yang mereka kerjakan atau mereka tanam. Sehingga Tonis ini dia dulu jurnalis, jadi tukang coklat. Puyeng nggak? Oh. Ya. Kalau coklat bentuknya kan kotak-kotak ya. Rata dong. Lu nggak sakit kepala tuh ngeliat itu nggak rata, nggak lurus? Langsung nggak sakit kepala karena gue tahu ceritanya. Karena dibikin beda-beda gini, si moldingnya, si cetakannya, untuk menggambarkan ketidaksetaraan pendapatan profit untuk petani coklat di dunia. Oh. Amazing, right? Jadi pembagian laba penjualan coklat di dunia ini tuh nggak rata sampai ke petani. Oh. They don't get what they deserve. Makanya terus kemudian dibikin gini untuk mengingatkan kita bahwa yang lo makan ini masih ada orang yang sebenarnya tidak mendapatkan haknya gitu. Oh. Aduh. Jadi nggak pengen makan deh. Justru harusnya jadi pengen makan supaya mereka mendapatkan. Ya puyeng, memang puyeng. Puyeng ya. A very strong storytelling dalam brand ini. Gue kayak pas makan, gue pas lihat kayak gila nih orang. Amazing. Keren ya? Keren. Dah, cerita gue habis. Oke, udah boleh ya masuk ke ceritanya Niko ya. Boleh. Kan dari kemarin gue juga weekend itu banyak menerima direct message dari teman-teman web. Ini harusnya a feel good folder untuk kita geng duet. Jadi rupanya banyak yang mulai menikmati Dave Iwet siaran pagi di TikTok ini sebagai teman menemani mereka melalui masa-masa berat di hidup mereka. Ada yang cerai, ada yang kehilangan pasangan hidup, ada yang divonis kanker, ada yang kehilangan suami karena meninggal jantung gitu. Pokoknya banyak yang sail through life melalui masa pemulihan pasca pandemi itu yang nggak baik-baik aja. Terus kan butuh outlet emosional ya. Nah, thank God mereka berkenalan dengan siaran pagi kita ini. Jadi gue dan Iwet, gue atas nama Iwet, atas nama Kabinet Merdeka Merah Putih, oh enggak gitu ya, siapa gue? Gue mengucapkan terima kasih gitu ya. It's an honor also untuk bisa berbagi cerita sama teman-teman setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Walaupun cuma 1 jam, kita tertawa-tawa bareng-bareng dari kebodohan kita berdua. Berdua tuh dalam arti Iwet dan saya. Kalau ternyata akhirnya kebersamaan ini bisa menjadi teman dan membuat teman-teman ketawa aja cuman sebentar setiap pagi dan you feel good about yourself and your life, it is a blessing for us. Gue inget waktu gue syuting Brunch with Dave sama Niko tuh bilang gitu, lu sibuk banget katanya hari ini ya gitu. Dia nanya gitu kan, karena kan ya Terus jadi apparently gue nyampe itu kan gue syuting di mana sih? Four Seasons ya. Four Seasons. Gue tuh dari Idea Fest. Betul. Talking YOLO. Iya. Sesi. Gue nyampe, dia udah di situ. Terus Nunggu lagi makan salad, makan ini, makan itu. Pokoknya semua orang udah kehebohan karena Niko
Niko nunggu gitu. Sementara ya Niko kan such a darling ya. Iya dia mau melakukan itu tanpa merong. Cuman sama lo. Iya karena dia tahu yang ditunggu ini gitu, batu ini gitu. Jadi ini gitu. Terus jadi begitu gue duduk gitu dia gini, sibuk banget ya lo hari ini. Enggak juga sih Nick, cuman kebetulan aja thank you lo udah nunggu. It's okay, dia bilang gitu, I'm not doing anything. Terus dia ngomong gitu, terus gue bilang, jadi kamu tuh sekarang tinggal di mana sih gitu. Terus udahlah cerita mengenai ini itu. Dia cerita sesuatu yang nggak bisa gue ceritain. Terus dia bilang gini, lo berasa nggak sih Dave, kalau setelah pandemi ini kita itu mendadak semua satu dunia sibuk. Ya. Semua sibuk gitu, mendadak semua sibuk. Lihat deh tahun ini, everybody is so busy. Iya loh Nick gitu. Kayak semua sibuk aja, sibuk kerja, sibuk beraktivitas, yang di sekolah sibuk sekolah, yang dagang sibuk aja gitu. Sampai kayak kita tuh ngos-ngosan, kehabisan waktu, berkejar-kejaran gitu. Do you feel that? Gue gini, iya juga sih Nick gitu. Gue kadang-kadang kalau udah istirahat pas malam gitu ya, gue, oh my God, why am I so busy gitu. Kenapa semua orang sibuk aja gitu. Iya gak sih Wat? Lo merasakan hal itu gak sih Wat? Setuju. Menurut lo kenapa tuh itu ya? Coba nih, gue pengen tahu teman-teman yang nonton nih 2,8. Lo merasakan apa yang Niko rasakan gak? Bahwa semua orang tuh abis pandemi sibuk aja gitu. Gue nggak tahu ya, tapi bisa jadi ini karena semua orang berusaha mengejar ketinggalan selama 3 tahun. Karena kan ya hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun itu kan semua bisnis kolaps. Ya. Bener nggak sih? Dan ketika bisnis kolaps, maka ada banyak sekali hal yang harus dikejar. Ya nggak sih? Nah, dari situ tuh ya karena kebanyakan dari kita, mungkin kita bukan entrepreneurnya, bukan si pemilik perusahaan, tapi kita bekerja di situ. Dan ketika kita bekerja di situ, maka akan diminta oleh perusahaan untuk, yuk kita kejar yuk ketertinggalan kita ini gitu. Tapi ketika kita mengejar itu semua, kita lupa bahwa kita semua itu belum pulih benar sebenarnya. Dalam artian, ketika kita mengejar itu, kita kan diajak lari tuh ya. Orang-orang yang udah di layoff itu kembali lagi nggak? Lo kebayang nggak? Misal nih ya, untuk ngejar 100, lo butuh 10 orang. Iya. Lalu kemudian ketika pandemi terjadi, layoff, tinggal 5. Nah 5 orang ini harus menanggung beban pekerjaan untuk bisa mencapai target yang sama, sementara dilakukannya oleh semakin sedikit orang. Betul. Itu yang membuat jadi semua tergopoh-gopoh, terburu-buru, terbirit-birit. Ya kebayang nggak satu orang bisa ngerjain 3 kerjaan, 4 kerjaan sekaligus. Sementara, get this, kondisi di luar ternyata nggak sebaik sebelum pandemi atau bahkan saat pandemi. Ada perang, ada krisis, ada ini, ada itu. Iya. Itu kan yang membuat akhirnya juga lu terbirit-birit, tergopoh-gopoh, tapi di luar juga nggak kondusif gitu. Iya. Jadi itu tuh kayak lingkarannya yang terjadi adalah seperti itu ya Iwet ya. Kita yang 5 orang bekerja berusaha menanggung beban yang 10 orang biasa lakukan, sehingga we become very busy. Terus kita 5 orang yang masih punya pekerjaan, psychologically kita juga menanggung beban dan juga ada stres. Karena kita lihat, ada 5 orang di luar sana yang di layoff loh. Kita tuh jadi kayak vigilant gitu. Kita jadi kayak alert terus gitu. Iya kan? True. All at the same time, stress level kita makin tinggi, kita juga mencari pemenuhan kepuasan batin. Ya kan, Wet? Betul. Makanya kemarin waktu Bobo landing dari Bali, dia pergi ke Sand of Indonesia, pameran minyak weng-weng. Kan gue juga pergi ke sana hari pertama. Terus Bobo tuh ngantri di luar. Terus dia mulai kelelahan gini. Mana katanya ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Ini rame banget. Gue sampai nunggu masuk aja rame banget sampai panas gitu. Terus gue bilang gini, lipstick effect, Nek. Karena we become very busy, we become very stressful, kita jadi semakin perlu mainan-mainan lainnya to distract our mind. Yes.
Yes, jadi semua yang kita beli itu semua, makanya siaran kita disukai. Makanya YOLO kemudian jadi favorit. Karena kita juga memberikan outlet untuk eh rekreasi. Rekreasi dan mereka gini, oh gue nggak sendirian ternyata. Oh, gue gila nggak sendirian gitu ya. Iya. Kan banyak yang bertanya pada dirinya juga, dia kenapa gini sih gitu. Iya. Including me loh, Iwet. Exactly. Including Including me. Iya, gue tuh juga bertanya gini kalau lagi kecapean gitu ya. Bener kata lo, waktu pandemi kayaknya lebih lebih gampang deh gue nyari duit. Iya, Padahal kerjaan tuh dikit gitu. Nah, iya. sekarang kerjaan tuh banyak tapi duitnya nggak sebanyak waktu pandemi. Kan jengkel ya. Nah, itu juga jadi salah satu sumber stres tuh. Dalam artian gini, ketika keadaan ekonomi lagi nggak baik-baik aja ini, gitu ya, yang terjadi adalah harga tuh jadi turun semua. Bukan harga, pendapatan kita turun. Iya, Kayak misalnya lo kan jasa gitu ya, MC gitu. Karena ekonominya lagi nggak baik-baik aja, terus kemudian ditawar. iya, Sementara lo punya kebutuhan yang sama seperti waktu pandemi iya. atau Kebutuhannya nggak sebelum pandemi. kebutuhannya nggak berkurang. Enggak, sehingga lo harus bekerja 2 kali lipat untuk pemenuhan itu. Misal gini ya, lo selama ini bayar 100. Iya, Terus karena ekonomi lagi tidak baik-baik ditawar iya, 80 deh Mas Dev. iya. Dan karena lo berpikir bahwa udah sayang deh nih cuma nawar 80 aja nggak apa-apa deh. Daripada nggak ada 80 kerjaan. ambil. Sementara kebutuhan lo tetap, saya misalnya 1000. Iya, Zaman dulu dengan 10 kerjaan 1000 terpenuhi karena 100. bener banget yang. Iya kan? Sekarang kebutuhannya 1000 bahkan mungkin 1500, harganya 80. 80 lo bagi 1500. Ya kerja 2 kali lipat, Nek. Iya. Makanya gue sekarang udah nggak pakai listrik di rumah gue. Oh gitu, api unggun. Cahaya bulan. Sama, sama gue udah back to the 80s. Kalau pengen nonton jam 7 kan biasanya film seri ya zaman dulu tuh. Gue ke rumah tetangga. Misi, Sinta ada. Ih, lagi nonton apa sih? Aduh ikut nonton boleh ya? Glosor. Nah enggak. Iya, bener. Ya kan? Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kurang lebih itu yang terjadi, dan semua orang tuh kayak punya secara psikologis tuh punya ketakutan kalau gue nggak kerja keras, maka gue nggak akan bisa menghasilkan uang. Dan ya itu tuh it all make perfect sense gitu ya. Aduh, aduh Niko tuh memang membuat logika tuh jalan loh di kepala loh. Halo, sorry. Yang menjawab pertanyaan Niko gue loh. Kenapa tetap Niko yang dipuji? Yang melontarkan kalimat Niko. Iya, udahlah. Karena gue gini ya, kita bekerja, kita stress levelnya jadi tinggi, dan itu yang membuat kita nih sekarang hidup cepat banget tersinggung, iya nggak Wet? Iya, Mudah marah, bener nggak? iya, Iya kan? Sumbunya pendek, bener nggak? iya. Iya, Karena kecapean semua, Bo. Ini semua kumpulan orang capek. iya. Looking for apa tuh quick fix gitu. Exactly. Ya, Exactly. Dan quick fix itu kan banyak ya. Makanya terus kemudian salon kecantikan tuh laku. Balik lagi ke teori kita, begitu lo ngaca, lo kan pengen lihat wajah yang menyenangkan gitu, yang enak dilihat. iya betul. Terus, Walaupun katanya gini, katanya ekonomi turun. iya. Ya quick fix, rambut tuh mesti bagus, makanya ke salon ngeblow. Iya, dan ini kan sebetulnya sama ya kalau teman-teman belajar fashion ya. Gue pernah baca buku History of Fashion. Tahun berapa sih Perang Dunia, Web? Perang dunia berapa? World War II, one apa satu? Satu apa dua? Oh, udah berapa kali ya? 1, 2 ya? Ini Pokoknya kan ketiga. oh, jangan dah. Perang dunia kedua tuh tahun berapa ya? 30 sampai 40 sekian gitu? Ya, pokoknya pasca Perang Dunia Kedua kayaknya itu kan orang stres ya, perang ya. Itu fashion itu lebih berwarna, lebih loose, lebih mengutamakan kebebasan gitu. Which is so true kalau lu lihat sekarang, semua fashion sama lifestyle itu menawarkan yang vibrant. Ya, Iya. karena memang Iya. kita tuh butuh gitu. Tadi pagi gue baru lihat itu postingan ya.
brand yang awalannya H belakangnya S gitu dipuji karena iklannya itu visual, warna-warni gitu, apa pop pop colors gitu. Gue gini, iya, mereka menyuguhkan warna-warni karena kita nih sebagai orang butuh gitu hiburan visual, visually we need that gitu, Ya, ya kan? ya. True that. Jadi gitu Niko jawabannya. Semoga Niko paham ya. Nah, karena Niko ngajakin gue pindah ke Bali, gue Oh. bilang, gue Niko bilang, tuh mulai mulai ini ya, manis mulut ya. Semua orang diajak pindah ke Bali ya. oh gue pikir gue istimewa, ternyata semua orang diajak. Udah ngasih tahu tempatnya di mana. Tahu Alasannya juga sama, jangan-jangan. apa? Kalau di Bali tuh lu lebih tenang, tapi bisnis tuh masih ada. Karena di situ tuh masih banyak network ke internasional sehingga mereka masih butuh tuh. Sialan Niko, gue pikir dia cuma cerita ke gue doang. Lu pasti betah di Bali. Gue bilang gini, gue tuh nggak bisa nih pindah ke Bali. Orang-orang yang pekerjaannya jasa kayak gue tuh harus ada di sentral ekonomi. Kalau gue pindah ke Bali, tawaran pekerjaannya pasti beda. You can always travel. Dalam hati gue, ada satu temen gue sudah membuktikan itu dan nggak berhasil ya, Wet, nggak usah disebut nama. Enggak, tapi kan emang pilihannya juga dia berbeda. Temen kita yang lain juga berhasil kok. Anyway, nah itu terus nyambung Iwet. Gue tuh Udah kemarin ngasih tahu ada beberapa tanah-tanah kosong di Bali juga gitu. Dia ngomong juga, bayangin ya kegiatan lo dari pagi sampai malam tuh kalau di Bali ngapain. cukup. Ternyata Niko sama aja sama laki-laki lain ya. Jangan percaya sama mulut lelaki. Oke, lanjut lagi silakan. Gue, aduh panas. Dia speechless loh guys. Anyway, kemarin gue tuh ketemu, iya Iwet pasti super. Gue ketemu calon klien ya. Terus dia tuh nanya gini, menurut Mas D, businessman kayak lu gitu. Jadi pertanyaannya kan very tactical gitu ya. Menurut dia yang sukses itu pasti ada cara. Nah cara itu bisa dibedah dan bisa di-copy gitu. Itu pada dasarnya nanya Wet gini. Menurut kamu Mas, kenapa siaran kamu itu mendapatkan perhatian saat ini sebegitunya? Siapa yang nanya itu? Ada calon klien. Oh ya, Gitu. terus. Gue tahu nih arahnya dia gitu. Maksudnya, oh dia trying to know apa sih yang kita lakukan sehingga siaran kita ini banyak diomongin orang. Terus dia gini, mulai kapan sih racun duet itu banyak diikutin orang-orang? Kapan omongan kalian orang-orang percaya? Kapan kalian mulai mendapatkan uang dari pekerjaan ini? Apakah kalian secara sengaja, get this, secara sengaja mendobrak norma biasa yang orang tuh YouTuber pada cari jangan nggak usah disebut YouTuber pada cari duitnya dari subscription, sementara kalian enggak. Gue gini, aduh banyak banget nih kenapa nanyanya ke Makanya lu butuh di situ lu butuh moderator membatasi jumlah pertanyaan. gue tuh nggak tahu lah jawaban ini dan nggak ada yang kita sengaja tahu. Kalau gue gini, damn it, kata gue udah basah, celana gue udah basah, mendadak tuh kursi rasanya keras gitu ya, AC rasanya panas. Gue gini, gue nggak tahu lagi nih jawabannya apaan. Ya, kan? Bisnismen kan gitu, Wet.
Dia kan lihat gini, apa yang lo lakukan sukses. Gue pengen tahu caranya apa. Gue pengen copy. ATM, amati, tiru, Itu modifikasi. modifikasi. Gue nggak tahu ya. Dan nggak ada yang secara sengaja loh yang kita lakukan. Iya. Ini lucu banget komen-komen pada bilang gini. Tanti 7 bilang takdir, jawabannya takdir. Oh, Tanti, lu coba ngomong begitu di posisi gue kepada seorang bisnismen. Kalau nggak gue dianggap sebagai kaum hina dan papa. Masa gue gini, takdir, Kak, Pak. Kata dia gini, wah, Terus Ramdan, siapa namanya Kinoy? Kinoy. Kinoy bilang Mbak Wati. Mbak Wati dengar itu juga cuma senyum-senyum cantik so ngeliat handphone. Dia juga nggak tahu jawabannya apa. Oke. Ini akan gue bikinin FAQ berarti ya. Frequently asked question. Lo hafalin jadi kalau ditanya karena ini sama pertanyaan ini selalu muncul nih. Iya. Iya. Jawaban gue adalah Atas izin Allah ada yang bilang. Takdir dan izin Allah, Bo. gue mau bilang melukat, gue belum pernah melukat. gue inget gitu ya, aduh untung Tuhan kasih secercah jawaban gitu. Gue inget Ada yang bilang semesta mendukung karena cahaya bulan. Oke, jawaban lo apa kira ditanyain gitu? ada satu geng duet Iya. yang kirim gue DM, isinya adalah reels dari this content creator namanya Riza Putranto. Iya. Kontennya Riza Putranto ini bilang gini, tiap pagi, all we need to set our moods every morning, throughout the day adalah every morning we need only 60 seconds of pure joy to smile. 60 seconds. Aduh, gue pengen nangis. Karena si ibu ini, ada 2 orang ibu, perempuan maksud gue. Dia tuh kirimin konten yang sama ke gue, dengan cerita hidup yang beda. Dia bilang gini, Mas Dev, kalau di agama aku, dia bilang gitu, Muslim apparently. Tapi anyway, ya semua agama sama. Yang dilakukan Mas Dev sama Mas Iwet itu pahalanya besar karena hidup aku bla 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 sedih. Bla bla. Mas Dev itu tiap hari memberikan lebih dari 60 seconds of smile to me in my difficult life. Kan gue nangis ya Wet bacanya. Terus gue jadi inget sama pas si bapak itu nanya gitu, gue gini, oke, kalau bapak nanya caranya apa, what did we do? Sebenarnya kita cuman konsisten aja. Terus gue kasih lihat konten ini gue dikirimin sama pendengar gue. Nih, what we need every morning is 60 seconds of smile. Nah, barangkali penonton kita dapat ini setiap hari. Kita nggak pernah sengaja, Pak, buat ngeracunin orang, buat nyuruh orang olahraga, cek kolesterol, medical check, nggak pernah sengaja, beli es krim nggak pernah sengaja, dan nggak dibayar juga kita ngerjain itu. Tapi kita konsisten ngasih ini. Nggak diakuin lagi. Iya, terus kata yang punya brand, itu Masih emosi. Sabar, tenang, yang ikhlas. Ayo bisa yuk bisa yuk. Nah, gue sebelnya ya ngejelasin capek-capek ke orang yang nggak pernah nonton, terus dia cuma gini, jadi kalian siaran cuma 60 second. Ah, capek deh. Siarannya sejam. Bapak makanya nonton dulu deh, baru pengen tahu. Jangan banyak nanya deh, Bapak. Lu keempat nggak nih sama orang yang banyak tanya, tapi dia nggak tahu produknya yang dia tanya apa. Dia nggak tahu apa yang dia omongin, tapi dia denger aja orang-orang bilang bagus gitu ya. Ya udah itu. Jadi, so I thank each one of you yang bisa sharing minimal 60 second aja kebersamaan kita. Ternyata kita ketawa-ketawa kayak orang nggak puguh ini, set the mood right all throughout the day. Sama kayak Cika Jessica. Kakak follower sedikit loh, ada yang nonton kalau pagi. Tapi sebentar ya, sebelum gue menanggapi ini mengenai senyum. Senyum tuh kalau foto, Dian tuh pernah ngajarin gue. Oke, lo mau senyum gaya apa nih gitu ya?
senyum ala-ala orang kaya, ya, senyum anak UNICEF, sama menurut gue ada satu tambahan sekarang, Apa? senyum labubu. Apa tuh? Yang tadi, yang lu senyumin, yang ayo yang tulus, yang tulus, yang tulus. Nah, kelihatan gigi, tapi lo tariknya gak? Ya, tapi kelihatan nggak tulus gitu ya. Iya, kayak kayak ditodong pistol belakangnya. Itu senyum labubu menurut gue. Kalau senyum UNICEF tahu kan kayak apa kan? Senyum apa? Senyum anak UNICEF. Nah, bagus. Ya, anak-anak yang kesulitan mendapatkan donasi kan bahagia lagi langsung kan? Iya. Gitu. Iya, bener. Senyum orang kaya udah tahu dong kayak gimana ya? Kayak Bu Widi Wardana gitu kali. Nah, Bener ya? ngomongin soal Ibu Widi Wardana, gue terharu loh. Gue terharu bener-bener. Mbak Widi itu kan Sekjen Yayasan Jantung Indonesia 2018-2024. Lu udah jadi anggota Yayasan Jantung, manggilnya udah Mbak ya sekarang. Mbak. Naik kasta lu ya, Say. Nah, Terus kasta lu. kemarin kan begitu dia datang kan, pus gitu ya. Wih, gila. Gue juga starstruck nih, gue tenang gitu kan ya. Bo, cantik banget. Gue ceritain ya. Dia cuma pakai blazer hitam, celana pencil cigarette pants hitam, haknya kayaknya 7 atau 5 senti, ya. Abis itu dalemannya itu dia pakai selendang mote-mote Kalimantan, nyembul sedikit gitu. Tasnya mote-mote Kalimantan, matching sama selendangnya. Terus gue cuman gini, gila. Nggak ketumpahan motif, ngerti nggak lo? Tapi dia mewakili sesuatu dari Indonesia. Nah, harusnya buka, lihat blazernya. Jangan-jangan dia motif Kalimantannya kayak Spider-Man, satu badan gitu, bodysuit. Jadi begitu Pak Presiden nanya, mana ini Kalimantannya? Ada Pak, sat. Ya. Terus kan semua orang, oh Bu Menteri semua, wah gitu ya. Gue sok calm dong, tenang aja gitu. Terus pas ada satu momen yang akhirnya gue salaman sama dia, ya gue memperkenalkan diri dong. I assume that she doesn't know me. Yeah, you assume right. Right? Terus gue kayak, ya siapalah gue, Iwet gitu kan. Saya Iwet Bu gitu. Terus dia bilang dia juga kaget. Gue ngeliat, kok dia kaget? Terus dia gini, Widi, dia juga gitu. Oh ya udah, oke, normal aja. Abis itu sesi foto bersama. Gue persis di belakangnya dia. Jadi Anissa sebelahnya dia, terus belakangnya gue. Terus Anissa kenalin gue ke dia. Mbak Widi kenalin, ini Iwet. Terus berkembang hati gue. Gitu. Udah kenal dong gitu kan katanya Anissa. Terus dia bilang gini, kenal dong Nis, aku kan nonton TikToknya tiap pagi. Apa gue bilang? Mau copot jantung gue, Bo, di Yayasan Jantung Indonesia. Kan kalau sampai terjadi ironis ya. Di kantor Yayasan Jantung orang kena heart attack. Kan kayak Aduh, dodol deh lo. ya kan copot ya, Bo, kayak ayam gitu. Terus gue gini, iya Dev bilang. Terus dia bilang, iya, dia bilang gitu. Terus sampai Anissa gini, apa sih siaran TikTok lo itu kok semua orang ngomongin gitu. Aduh, Anissa nggak usah deh, gue suka ngomongin dia. Anissa nggak usah. Nah kalau nonton ketahuan. Iya. Iya gitu cerita Mbak Widi kemarin. Jadi gue kayak tutupan minggu yang indah. Tutupan minggu yang indah. Tapi apparently ada 2 berita dari Secerca Harapan nih yang buat gue ya. Lo ngomongin Mbak Widi, Bu Widi. Jadi gue manggilnya apa dong sekarang ya, Nek? Ya panggil aja kayak biasanya. Mbak Widi ya. Dia kan beritanya kemarin. Beliau. Sampean ya? Enggak, beliau. Jenengan. Jenengan. Aduh copot. Copot. Jadi
terus di sampingnya foto Pak Prabowo, terus katanya sama menteri siapa akan berusaha menaikkan industri pariwisata, harga tiket pesawat akan dipantau oleh PMO apa ya? Apa ada singkatannya gitu. Jadi akan ada petugasnya, satgasnya, divisinya gitu loh, web. Jadi tiket pesawat, harga hotel lokal Pak Erick Thohir itu akan diturunin supaya Wisman nama apa ya? Wiskul. Hah? Wisata Wiskul. kuliner dong. Wislok, wisatawan lokal. Karena di kepala gue, Wisman sama margarin. Wisman. Aduh capek Wisman, wisatawan mancanegara sama Wisdom. Bukan. Wisatawan domestik. Oh iya, Wisman sama Wisdom. Emang bener? Ya wisatawan lokal aja udah sebut lah. Wisman sama wisatawan lokal bisa jalan-jalan ke destinasi Whiskas. wisatawan khusus. Makanan kucing giling. Wis sekarepmu lah katanya gitu. Ya pokoknya sama wisatawan lokal domestik. Iya, lu ngerti lah maksudnya Bu Widi ya. Jadi bisa pada jalan-jalan di dalam negeri gitu. Nah, I'm all for that. Jadi jangan nggak yang maju tuh Bali aja gitu kan, banyak banget sebetulnya. Dan kita tuh sebetulnya sebagai wisatawan lokal tuh jadi ogah traveling karena mahal, Bo. Iya. Setuju gue. Makanya kita harus bantu ya. Siapa tahu siaran kita ini bisa menjadi salah satu gitu ya, wadah penyebab orang datang ke Indonesia. Iya. Ya, jadi lu siap-siap untuk menjadi anjungan. Rumah adat dong gue kalau anjingan. Jangan berusaha menipu gue dengan istilah-istilah. Tuh, tapi bener kan? Tuh ada yang komentar, harga tiket domestik itu memang sudah mulai keterlaluan gitu. Kan bener, bukan cuman gue kan yang rasa nggak mampu, ya kan? Dan bukan cuman tiket domestiknya aja, tapi hotelnya juga itu udah mulai, aduh gitu ya. Gitu loh. Gue setuju. Tapi lo tau gak sih, salah satu hal sebenarnya yang bisa menguatkan kita secara ekonomi, itu adalah sebenarnya bagaimana kita mendukung wisata lokal itu, kita sebagai wisatawan domestik ini. Kenapa? Karena gini, lo inget gak sih waktu pandemi dulu, yang membuat orang bertahan hidup itu kan adalah wisatawan domestik. Makanya pemerintah kan segitu diusahakan supaya orang masih bisa traveling. Karena pemerintah tahu gitu bahwa nih kalau nggak ada sumber pendapatan nih, si wisatawan objek wisata lokal ini mati semua. Dan salah satu hal lagi yang membuat kita survive dari seluruh krisis itu adalah belanja domestik. Jadi maksudnya orang kita belanja di dalam negeri. Betul. Makanya kan selalu digembar-gemborkan belanja barang lokal, hargai merek lokal, supaya itu perputaran ekonominya itu di dalam gitu. Karena kebayang kalau misalnya lo menghamba kepada ekspor, lo menggantungkan hidup lo pada ekspor, yang terjadi ketika di luar lagi kacau, nggak bisa menerima, tidak bisa membeli produk lo, hancur semua kan? Oh. That's why belanja domestik tuh harus kita kuatin, karena cuman kita yang bisa mensupport negara kita sendiri sebenarnya. Tuh kan. Iya kok teman-teman bilang ini, usahakan jangan cuma harga tiket pesawat aja tapi kereta juga. Iya, kalau gua nggak salah di beritanya itu sih semua saran moda transportasi ya. Bener. Gitu. Iya, satu juga berita dari pemerintah kita yang menurut gue juga sentimennya positif. Gue bacanya adalah teman-teman pada ngetek-ngetekin tuh rencana Menteri Kesehatan ya sama Pak Prabowo untuk memberikan kado ulang tahun kepada penduduk Indonesia. Saat ulang tahun lu bisa medical check up gratis. Gue tadi pagi coba cari beritanya dan gue baca di kompas.com. Jadi itu bisa dilakukan di puskesmas. Berarti puskesmas akan di-equip itu apa ya? Diperlengkapi ya dengan peralatan-peralatan medical check up ya? Mitigasi itu apaan sih, Nek?
Mitigasi mah dicek dong. Oh, mitigasi itu artinya dicek. Mitigasi itu diperiksa satu-satu tuh mitigasi gitu, dicek semuanya, Oh, berarti dilihat gitu. medical check up, Observasi. medical check up adalah sebuah mitigasi. Iya. Medical check up tuh mitigasi untuk diri lo kali. Iya, kan diperiksa. Heeh, heeh. Iya, jadi teman-teman cek deh gitu, karena itu katanya beda wet dengan BPJS layanan kerja ya. Gue baru tahu. Oh, itu kan untuk kantor ya, check up yang untuk kantor kayaknya. Kok BPJS layanan kerja sih? Iya, BPJS. Karena gue BPJS rakyat nggak ada tuh medical check up. BPJS ketenaga kerjaan. Nah itu. Mitigasi artinya pencegahan. Oh, BPJS kesehatan. Iya, pencegahan. Iya. Jadi pokoknya sekarang semua lu cuman iya datang, kalau dari kata Kompas ya, lu cuman datang aja ke puskesmas bawa KTP gitu. Iya. 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 Itu Ada baru yang bilang terjadi di 2025 ya. betul. Betul, betul, betul. Gue jadi kepikir ya, selain si mengurus diri, mulai. Kita gaungkan wisata lokal gimana? Aduh, Wet, satu-satu boleh nggak sih, Wet? Gaungkan, itu it's a nice hashtag ya. Gaungkan wisata lokal. Jadi ibarat kata nih kalau misalnya kan kalau orang lain kan kalau apa-apa viralkan gitu ya, kita enggak. Sorry. Nggak pakai kan dong, gaung wisata lokal. Jadi kalau misalnya teman-teman pergi ke wisata-wisata lokal, lo posting hashtagnya itu gaung wisata lokal. Iya dong. Enggak, maksud gue tema kita kan kadang-kadang kalau misalnya ini ada akun bagus gitu, viralin guys gitu kan ya. Oh, Kalau iya. kita jangan guys, Iya. gaungkan guys gitu. Oh iya, karena viral bukan bahasa Indonesia ya. Bukan, gaungkan guys gitu. Oh iya benar. Iya. Ya lucu ya. Dicatat deh, takut lupa ya. Gaungkan. Lu tahu kan dia om-om ini ya. Ngomong hari ini, besok lupus. Wisata. Iya kan? Jadi apa-apa gaungkan guys gitu ya. Ember. Jadi kita nomor viral-viral guys, kita gaung-gaung guys. Kayak itu dong, kayak mobilnya Pak Prabowo. Mau. Sister. Beda G sama M. Sama kayak yang bikin keramik-keramik itu sama gelas-gelas. Aduh, itu juga ya. Sabar ya, pokoknya. Gue mau plesetan. Itu apa maksud lo? Kedaung. Lucu. Marah-marah aja. Nah, Lu tuh jangan marah-marah. Kalau lu marah-marah kayak gini, lu seperti warga pinggiran. Warga pinggiran yang banyak tinggalnya itu adalah di Unfortunate River, sungai tidak beruntung. Kalimalang. Bo, gue heran loh teman-teman arsitek lu masih mau main sama lu. Mereka juga bercandanya gitu. Di balik dari kepuyengan itu Unfortunate River, anjir. Kalimalang. Sangat tidak Andra Martin loh. Andra Matin juga ngakak ya. Sangat Andra and the Backbone. Itu penyanyi. Gue bicara mengenai apa, bahwa memang we are doing our best to survive adalah semalam gue pergi makan. Kenapa? Ada yang bilang, guys tolong behave, yang nonton Bu Widi loh. Bu Widi Enggak. juga ngakak. Kayaknya Bu Idi semenjak jadi menteri, stafnya kali yang disuruh nonton ya. Suruh bikin resume. Coba briefing pagi tadi ngomong apa mereka. Saya nggak ada waktu. Kamu ceritain apa tadi highlight orang-orang itu pada ngomong? Oh, satu lagi. Mbak Nini. Mbak Nini anggota dewan. Iya. Jadi rupanya di kantor perwakilan rakyat
di kantor DPR, itu mereka lagi membahas tuh soal kondisi ekonomi. Oh iya. Ini kenapa ya? Kok bisa dengan krisis apa segala macam gitu, tapi kok justru pembelian tiket konser meningkat, pembelian kosmetik meningkat, pembelian ini meningkat, apa-apa segala macam. Semua diem, Bo. Semua bingung. Ini ada apa, bla 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 bla. Mbak Nini ngomong di rapat dewan. Dia bilang apa? Izin Pak Ketua. Oh. Kan gitu ya kalau di pemerintahan kan. Oh. Ada sebuah teori yang mengatakan sebagai lipstick effect. Bo, lipstick effect dibawa ke kantor anggota dewan. Tuh. Terus dia bilang gini, aku tuh kok ya nggak habis pikir gitu ya. Ini kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Terus ada aku yang memberikan teori lipstick effect yang aku dengerin dari orang Sableng. Kita berdua maksudnya. Ember. Kok ya bisa ya dunia ini kayak gitu. Alah, Mbak Nini, katanya gitu. Dia juga nggak beli labubu kayak gue, tapi dia sambil ngetik gitu, dia bilang katanya gue sambil check out Tway cake-nya Skintific. Ya sama aja. Lu nggak beli labubu, lu nggak beli minyak wangi kayak gue, lipstick efek lu belanja kosmetik. Tapi dia selalu bilang loh, aku tuh ya kalau udah skincare, make up, wes jebol udah. Ya kan, kita semua punya begituan. Iya. Ada satu teman gue lipstick efeknya Jajan. Nah, iya sama aja kan. Gue kemarin, teman yang gue maksud adalah Ivi dan suaminya. Oke, dia bilang gitu, Nek cobain deh Dance Burger. Dance Burger di sinilah di selatan gitu ya katanya. Ini jajanan anak puyeng, tapi tempatnya tuh kecil banget. Gue penasaran dong, jadi gue bawa ponakan gue yang segede-gede pintu itu. Gue pergi ke situ. Aduh capek. Terus untuk memberikan gambaran visual kepada teman-teman. Jadi Dance Burger itu kayak pavilion rumah gitu loh, Web. Ya. Itu penuh dan burgernya itu juga bukan burger murah loh. Paketnya dia itu 100.000 karena kita 4 tuh 440. Jadi kan 100.000 lebih ya. Burger dengan French fries. Burgernya juga cuma segede ini, kedaung punya gue nih, segini. Ya, segede. Tapi memang enak, tapi tempatnya kecil, yang ngantri Web. Ya. Kita sampai harus duduk di kafe sebelahnya. Ya. Tapi beli minum di situ. Itu orang-orang dari Pluit, dari mana, all over travel ke situ untuk makan si itu. Terus gue nanya sama ponakan gue, enak nggak? Worth it nggak? Kita hujan-hujan, ngantri nih begini, becek-becek. Enak sih, tapi tempat ini harus renovasi sih Pi kayaknya. Aduh nggak banget gitu. Terus gue gini, banyak loh Wet sekarang jajanan-jajanan enak di Jakarta yang begitu kan. Tempatnya cuma si ipiti-lipiti ya, tapi orang tuh ngantri gitu. Itu kan juga stres ya. Terus gue ketemu Sabto. Mati loh. Aduh mati. Di mobil tuh gue baru ngomong gini sama adik gue, aku mau udah puas, aku udah kapok deh, aku udah nggak mau lagi ngomong-ngomong soal ngomongin brand, ngomongin orang di siaran aku. Aku mau udah capek deh ngedengerin orang tersinggung, gue gitu dong. Terus adik gue gini, lah terus kalau lo nggak ngomongin orang, lo ngomongin siapa kak? Lu sialan ya, gue kan bisa ngomongin apa, wawasan gue banyak. Udah, terus gue turun, gue ketemu, pas gue masuk, Sabto, tukang jahit. Bukan tukang jahit, desainer. Desainer. Terus hey gitu. Terus dia gini, nggak datang. Aduh Bo, maaf ya Bo ya, gue nggak datang. Gue belum sempat mengarang alasan gitu. Iya aku nonton kok pas kamu siaran sama ini. Mampus. Gue tuh jarang loh kehilangan kata-kata. Di situ lo speechless lagi. Wah, gue gini, rame banget ya tempat ini ya, Bo ya. Udah dapat tempat duduk. Udah pesan burger. Duh, basa-basi yang nggak penting gitu. Dia gini, tenang. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Apa adanya aja. Iya. Aku cari tempat duduk ya. Begini, duduk. Ya, enjoy. Tapi semoga Sabto nggak tersinggung ya. Mampus.
syukurin. Apa kita bikin inner circle yuk, siaran kita yuk, Nek. Kalau di Gram bisa kita Kita bikin pilih subscriber aja. Jadi biar ketahuan siapa aja yang nonton. orang-orang yang suka gue omongin tuh nggak usah diajak. Jangan kedeketan, mundur. Gue tuh ternyata nggak bisa loh kalau nggak ngomongin orang. Gue suka ngomongin orang. Aduh capek. Aduh capek banget nih gue. Random ya. Terus gue cuman gini, Sabto tuh kalau nonton pakai akun apa ya? Karena kan nggak mungkin dong pakai akun brandnya Sabto Joyo Kartiko. My thought exactly, Bo. Gue Orang-orang, gini, ini orang-orang ini pada nonton pakai akun apa sih? yes, 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 yes. My thought exactly. Kayak kemarin soalnya ya suaminya teman gue gini, si Dave mah sekarang udah sombong gitu. Gue nonton, gue ngasih gift, dia udah nggak pernah notice, dia udah nggak pernah ngewaro. Gue gini, lu nonton pakai account lo, kok gue nggak ngeliat sih nama lo. Terus baru istrinya gini, Pak kita kan nonton pakai akunnya si anaknya dia, pakai akunnya dia, mana lah si Dave tahu. Gue gini, lalu ngapain nonton pakai akun anak lo? Ya itu soalnya akun kita untuk kalau spying. Gue ini jijai deh lo, spying. Aduh, Tuhan ya Allah. Anyway, lu kenapa sih lu pamer tumbler tuh semua nanya tumbler apa lagi? Masa? Pada nanya? Gratisan. Ini motif batik Cirebon, bagus ya? Lu yang bikin? Bukan. Lucu banget tuh. Oh iya. Lu harus gue kan kalau ponakan gue kan juga suka tumbler ya Wet ya. Tapi nggak pernah gue beliin tumbler begitu. Karena kan penghematan ya. Jadi gue selalu gitu kalau minggu ini gitu. Mereka ketemu gue di gereja, gue gini, aku bawa tumbler loh baru buat kamu. Mereka saking udah terbiasanya ya, pertanyaannya udah gini. Ya, yeay, yang minggu ini ada tulisan apanya di tumblernya? Terus gue gini, hah? Kok ada tulisannya? Kan tumbler-tumbler yang aku kasih nggak ada tulisannya. Ya kan selalu ada tulisannya. Bank Permata, Avoskin, tumbler-tumbler gatongan gitu loh, Nek. Itu tumbler dari siapa? Yayasan Batik Indonesia. Oh, sekarang lu yayasan ya mainannya ya. Ibu-ibu Yayasan. sasak. Oh iya, lu jadi bapak yayasan ya. Yayasan jantung, Ntar yayasan. lagi Yayasan Bugito. Mau gua akuisisi juga. Penyalur pembantaian. Serius, Nek, lu terlibat di yayasan batik. Iya, enggak. Kan ya gue membantu mereka lah. Ini sebenarnya tuh merchandise 30 tahunnya mereka. Terus gue kemarin habis ketemuan sama Bu Gita, ketuanya Yayasan Batik Indonesia, dia kasih gue oleh-oleh ini. Terus gue bilang bagus banget. Terus kalau misalnya teman-teman mau, lo ke Gramnya aja @Yayasan Batik Indonesia, tanya ke mereka. Bisa beli nggak nih si botol ini, tumbler ini? Harusnya nggak mahal karena ini bukan si merek-merek puyeng itu. Nek, maaf ya nanya ya, jangan tersinggung ya. Kalau kerja di yayasan gitu dapat duit apa enggak sih, Bo? Enggak, Bo. Namanya juga yayasan. Oh gitu. Itu kerja sukarela. Jadi lu kerja gini nggak dapat duit, Nek? Kecuali lo karyawan di situ ya, mas gue kayak staff yang lo ngerjain administrasi tiap hari lo ke kantor, nah itu ada gajinya. Cuman kalau yang atas-atasnya gitu enggak. Oh, jadi lu nggak dapat duit. Ya. Rencana lu cari duitnya dari mana dong, Nek? Belum tahu, Bo. Kalau udah sampai di taraf bahwa lu nggak butuh duit dalam hidup. Gue kan kayak Becky. Kerja adalah hobi ya. Oh wow. Nyampe juga say di situ. Citra nggak tuh temen lo yang botak ini? Duduknya udah di atas teratai deh kayaknya ya. Udah nggak duduk, Kak, melayang di atas teratai. Wih, Mbak Aiko. Doain ya, semoga aku juga bisa sampai di situ. Aduh, ya Allah, Gusti.
Aduh, semoga hari Seninnya menyenangkan ya, hari Minggunya. Semoga this whole week menjadi menyenangkan buat teman-teman yang menyaksikan. Hari Senin adalah hari pembuka dari 7 hari ke depan yang akan menjadi hari yang menyenangkan. Yes? Lancar-lancar semua ya. Bismillah. Udah jam 8, Nek. Di jam 8 ya. Oke, kita besok ketemu lagi ya. Iya, besok hari penting ya. Bener. Aku nggak ikut kan rencananya ya. Lu atur aja wet duduknya, lu udah dewasa, lu juga duduk di bunga teratai, beda kayak gue masih duduk di gebek, di gobok, di klik ya. Udah lu atur aja hidup lu. Besok kita ngobrol ya teman-teman ya. Dadah semuanya, semangat kerja cari duit ya.